Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 45, Ibu Guru SMP Negeri 45 Surabaya, kemudian anak-anak yang masih kelas 7 yang mau masuk SMP Negeri 45 ini, saya ucapkan selamat, anak-anak telah masuk SMP Negeri 45. Kami dari Polsek Mulyorejo, Kanit Bimas Polsek Mulyorejo, sebelumnya kami memperkenalkan nama Bapak, yaitu jelas nama Pariono, ya, pangkat Ibda dari Kesatuan Polsek Mulyorejo, jabatan Kanit Bimas Polsek Mulyorejo, ya. Nanti harus tahu anak-anak tentang siapa Kanit Bimas Polsek Mulyorejo, harus tahu semua, tidak ada yang tidak tahu. Namanya Pak Pariono, Ibda Pariono, Kanit Bimas Polsek Mulyorejo, ya. Anak-anak tolong dimengerti. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang kenakalan remaja. Kenakalan anak-anak remaja dan hal-hal yang mempengaruhi pengertian remaja. Sebelumnya saya sampaikan pengertian remaja. Pengertian remaja yang menunjukkan proses perkembangan usia seorang laki-laki atau perempuan dalam batas di atas kategori anak-anak dan di batas kategori dewasa. Penggolongan remaja, saya sampaikan penggolongan remaja. Menjelang remaja yaitu anak kelas 1 sampai kelas 6 SD itu sudah menjelang remaja. Umur 7 sampai 12 tahun, berarti kan kelas 1 sampai kelas 6. Itu namanya menjelang remaja. Kemudian remaja penuh. Nah, seperti anak-anak semua ini kelas 7 sampai umur 17 tahun nanti. Kelas 7 sampai umur 17 tahun. Berarti sampai umur SMA kelas 2. Itu remaja penuh. 13 sampai 17 tahun. Itu remaja penuh. Kemudian remaja menjelang dewasa. Usia 18 sampai 20 tahun. Berarti SMA kelas 3 atau SMA kelas 12 sampai kuliah. Itu remaja menjelang dewasa. Pengertian kenakalan remaja: perbuatan yang melawan hak yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 16 tahun, termasuk anak-anak ini di bawah 16 tahun. Kelainan tingkah laku, perbuatan anak yang bersifat sosial, amoral dalam hal mana terdapat pelanggaran norma sosial, agama, dan tindakan yang melanggar hukum. Jelas ya? Perbuatan yang melawan hak atau dilakukan oleh seorang yang berusia 16 tahun, termasuk anak-anak kelas 7 ini, nanti kalau ada pelanggaran itu sudah termasuk kategori ini. Kelainan tingkah laku, perbuatan anak yang bersifat sosial, amoral dalam hal terdapat pelanggaran normal sosial, agama, dan tindakan yang melanggar hukum. Saya sampai di sini. Penggolongan kenakalan remaja: kenakalan biasa atau belum melanggar norma hukum. Ini pelanggaran biasa, masih pelanggaran biasa. Tolong dicatat pada anak-anak semua. Bolos sekolah, kemudian berbohong, keluyuran malam, pesta pora, tidak mau belajar, tidak mau giat positif, pakaian tidak sopan, menentang orang tua, menentang guru, baca buku porno, bicara kotor, berada di tempat BTS. Terutama anak-anak yang cowok, yang anak putra, tolong perhatikan ini. Bolos sekolah, sekarang belum bisa mengatakan bolos sekolah karena masih daring pelajarannya. Masih daring, berarti
belum pasti bisa, pasti masuk semua kalau warisan daring. Nanti kalau sudah tatap muka, sudah mengikuti rekan-rekannya, pelajarannya tidak sukai atau pelajaran gurunya tidak ada yang tidak cocok, bisa bolos, itu sudah melanggar. Masih kenakalan, itu namanya kenakalan remaja. Tolong dihindari. Berbohong pada guru, berbohong pada orang tua, itu termasuk kategori ini. Keluyuran malam, sekarang belum melaksanakan. Sekarang pun mungkin sudah banyak anak-anak ini, saya polisi sering patroli malam hari, yaitu yang terus dilaksanakan oleh anak-anak SD, anak SMP, terutama anak-anak SMP seusia-usia anak-anak ini melakukan apa? Balap liar, balap sepeda, balap ontel. Itu sudah termasuk pelanggaran ini, keluyuran malam namanya. Tidak boleh ya, tolong anak-anak tidak boleh, itu namanya pelanggaran, walaupun pelanggaran biasa, belum melanggar norma. Pesta pora, nah termasuk pesta pora. Nanti kalau menang, pesta-pesta, minum-minuman keras, itu tidak termasuk kategori ini. Tidak mau belajar, karena apa? Sudah ikut teman-temannya, sudah ikut pengaruh sama teman-temannya di kampung. Tidak mau lihat positif, pakaian tidak sopan. Sekarang belum, masih pelajaran daring, masih belum bisa nanti kalau sudah masuk tatap muka sudah kelihatan mana yang pakaian tidak sopan, itu sudah tahu. Nah, maksudnya pakaian tidak dimasukkan, kancing baju tidak dikancingkan, itu sudah pelanggaran pakaian, termasuk pakaian tidak sopan. Menentang orang tua, tahu sendiri menentang orang tua bagaimana. Anak-anak tolong jangan sampai menentang guru, baca buku porno, lebih baik baca buku pelajaran. Bicara kotor, berada di tempat BTS. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja tidak boleh. Remaja, anak-anak, orang dewasa saja tidak boleh. Ini larangan negara. Ya, tolong dipahami anak-anak semua yang kelas 7 ini. Penggolongan kenakalan remaja menjurus ke tindak pidana dan melanggar hukum. Nah, ini tolong, menjurus ke tindak pidana dan melanggar hukum. Hubungannya dengan polisi, ingat-ingat, terutama anak-anak yang laki-laki. Jangan sampai ini terjadi di SMP 45, terutama kelas 7 ini, sampai kelas 8, kelas 9 nanti. Kebut-kebutan, mengemudi tanpa izin, mencuri, menganiaya, pencabulan, penipuan, penggelapan, perkelahian, pemerasan. Ingat ya, kebut-kebutan, saya bahas kebut-kebutan pertama. Tadi saya sampaikan, sepeda, balapan sepeda angin, itu termasuk kebut-kebutan. Sekarang masih tingkatnya SD, masih balapan sepeda. Nanti kalau sudah SMA, balapan sepeda motor, itu sudah termasuk pelanggaran. Melanggar hukum, itu sudah urusannya dengan polisi. Lebih berat lagi nanti urusan dengan polisi. Lihat aja. Pengemudi tanpa izin, mengemudi tanpa izin. Sekarang masih belum. Nanti kalau SMP kelas 3 sudah bisa naik sepeda motor, sudah ikuti rekan-rekannya dari lingkungannya, dari lingkungan kampung. Biasanya itu seperti itu. Mengemudi tanpa izin, harus punya SIM. Kalau belum 17 tahun belum boleh punya SIM. Karena apa? Belum punya KTP. Kalau sudah punya KTP, silakan ngurusi SIM, ya. Adik-adik, anak-anak, tolong diperhatikan. Mencuri awalnya mencuri dari orang tua, ambil dari dompetnya orang tua, itu tolong jangan sampai. Itu nanti urusan dengan polisi. Kalau sudah masuk di sini berarti ada urusan dengan polisi. Bisa orang tua melaporkan ke polisi. Itu namanya pencurian. Ada pasalnya di KUHP. Menganiaya adiknya, menganiaya orang tua, menganiaya temannya, itu juga termasuk melanggar pidana dan melanggar hukum. Menjurus ke tindak pidana dan melanggar hukum. Pencabulan, penipuan, penggelapan, perkelahian, pemerasan. Saya bahas tentang yang terakhir, pemerasan
Pemerasan Jawa itu membuli teman-temannya atau memalak kepada teman-temannya yang mungkin lemah, itu dipalak, itu namanya pemerasan. Itu urusan dengan polisi. Ya, adik-adik, anak-anak tolong diperhatikan. Ini masalah kenakalan remaja. Penggolongan kenakalan remaja. Ingat ya, penggolongan kenakalan remaja. Kenakalan remaja khusus. Kenakalan remaja khusus. Contoh, penyalahgunaan narkotika. Sekarang adik-adik belum. Sekarang anak-anak belum. Mungkin kalau sudah dari SD sudah merokok, mungkin sekarang tinggal meneruskan. Jangan sampai. Kalau yang merokok tolong dihindari. Jangan, tidak ada anak SMP 45 yang merokok. Tidak ada. Awalnya penyalahgunaan narkotika itu awalnya dari merokok. Awalnya merokok. Pengen play, pengen nikmat atau pengen penyalahgunaan narkotika ini. Narkotika itu boleh, tapi bukan untuk dikonsumsi orang lain. Bukan konsumsi sembarangan. Konsumsi yang tahu dokter. Obat-obat yang bisa disampaikan oleh dokter yang bisa. Kemudian bullying. Nanti saya sampaikan banyak tentang bullying. Bullying. Pengertian bullying. Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Ya, contohnya anak-anak semua ini, anak-anak kelas 7 ini membuli temannya satu kelas. Teman satu dibully sama temannya satu kelas. Ngerti dibully? Dibully itu membuli temannya yang lemah, mungkin fisiknya kurang kuat, fisiknya kurang itu dihina atau itu namanya sudah penghinaan itu namanya sudah membuli teman-temannya. Itu harus dilaporkan, terutama nanti guru BP. Anak-anak mungkin belum tahu, nanti kalau sudah SMP sudah diajari sama guru-guru, nanti mana pelajaran guru yang bagian ini ada yang menjurus ke situ. Di zaman yang serba teknologi ini, bullying pun bisa dilalui gadget dan di media sosial. Disebut cyberbullying. Ini polisi juga punya cyberbullying. Awas ya, nanti media sosial, anak-anak main WA membuli teman-temannya di grup tentang masalah penghinaan, itu bisa dilaporkan ke polisi. Polisi pun bisa ngecek di kriminal ke gadgetnya, itu bisa dipatroli oleh polisi. Namanya cybercrime. Jadi polisi bagian komputer, bagian yang reserse yang bagian anak-anak adik-adik ini otomatis punya kalau sudah punya HP itu sudah bisa disebut dimasukkan di cybercrime, pasti terdaftar di sana. Kalau sudah punya akun, ya, paham ya? Adik-adik anak-anak yang punya akun, nanti sudah terkirim di cybernya polisi sana, diketahui, ini, atas nama A, ini membuli teman-temannya, sudah tahu, kelihatan di cybernya polisi sana. Cyberbullying adalah saat seseorang dihina-hina. Nah, sudah saya sampaikan tadi kan, dihina-hina, diteror di media sosial atau melalui SMS, email atau telepon. Ya. Adik-adik kalau sudah punya email, bisa sudah masuk daftarnya di polisi sana. Jangan main-main ya. Adapun sebab perlakuan bullying antara lain merasa mendapat kepuasan dari menindas orang lain, merasa lebih kuat dan berkuasa, merasa akan mendapat popularitas. Tolong anak-anak jangan tidur, jangan tidur. Tolong. Jenis bullying, bentuk fisik, memukul, mendorong dan sebagainya. Memukul temannya, memukul adiknya itu sudah dikatakan bullying. Ya,
Kalau nanti sudah kelas 2, kelas 3, anak-anak kelas 7 ini dipukul tahu kelas 8, tahu kelas 9, itu nanti namanya sudah bullying, bisa dilaporkan ke guru BP, dilaporkan ke guru. Ya, itu nanti guru yang akan menindaklanjuti. Tolong, nanti kalau sudah tatap muka, sudah ketemu dengan kakak kelas dan senior-seniornya, nanti kalau ada kegiatan pemukulannya dilakukan oleh senior, mungkin kalian semua kalau sudah kelas 8, kelas 9 membuli teman adik-adiknya, itu sudah dilaporkan, bisa dilaporkan ke guru. Itu bentuk fisik, kemudian bentuk verbal, menghina, membentak, menggunakan kata kasar, itu menghina. Jangankan memukul, menghina aja sudah. Membentak juga sudah melakukan bentuk verbal. Jenis-jenis bullying ini di sini bantu masuk. Bentuk sosial, mengucilkan, mengabaikan orang lain, termasuk bentuk sosial, jenis-jenis bullying. Contoh perbuatan bullying, kakak kelas melabrak adik kelas, harus saya sampaikan, kakak kelas melabrak adik kelas karena dinilai bertingkah. Tolong, kalau adik-adik nanti kelas 8 atau kelas 9, kalau ada anak adik-adiknya yang bertingkah, laporkan aja ke polisi, laporkan aja ke guru, lapor ke guru. Jangan dimain hakim sendiri, tidak boleh. Teman sekelas yang dianggap aneh, dikucilkan, dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Tadi sudah saya sampaikan, sudah Bapak sampaikan tentang teman sekelas menghina salah satu orang rekannya sudah masuk dalam kata-kata perbuatan bullying ini. Masa orientasi siswa yang berakhir buruk karena si kakak kelas berlebihan mengerjai para siswa baru. Ya, tadi saya sampaikan kan, kelas 8, kelas 9, kalau mungkin orientasi sekolah menghina atau membentak pada adik kelasnya, itu sudah dimasukkan bullying. Sebab dan faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, intern dan ekstern. Ada dua, intern dan ekstern. Yang intern, dengarkan, kelainan psikis, cacat jasmani, drop out, tak mau sesuaikan diri dengan lingkungan, pemenuhan kebutuhan pokok, tak seimbang, bakat negatif, adaptasi dengan jalan dan menarik diri. Kemudian ekstern yang dilakukan oleh pengetahuan orang tua kurang, itu sudah dilakukan orang di luar diri sama anak-anak semua. Kemudian rasa kasih sayang tidak adil, keluarga kurang harmonis, kurang pendidikan agama. Itu urusannya eksternal, itu urusannya kepada lebih pada orang tuanya. Nanti urusannya orang tua kalau ada polisi. Kalau tidak ada, kalau seperti itu nanti orang tua ada polisi. Ya, tolong diingatkan, perhatikan anak-anak kelas 7 yang saya cintai. Faktor dominan yang mempengaruhi kenakalan remaja: pelarian dari kesedihan, usaha capai sesuatu yang diinginkan, mengikuti ajakan teman, orang tua yang pilih kasih dalam bagi kasih sayang. Ya, itu dari keluarga. Tolong keluarga, anak-anak, kalau keluarganya jangan diabaikan, jangan diikuti. Tugasnya anak-anak belajar, semangat, belajar dan semangat. Jangan sampai seperti itu bertindak pada diri anak-anak semua. Tolong jangan diikuti. Usaha, tetap berusaha menggapai cita-cita. Upaya tanggul kenakalan remaja. Preventif ada dua, langsung dan tidak langsung. Langsung pada remaja yang tadi sudah sampaikan, Bapak sampaikan. Kemudian tidak langsung, lingkungan keluarga dan pemerintah. Lingkungan keluarga meliputi butuh roh dan budaya, lindungi dan rasa aman, tanamkan norma, tanamkan tingkah laku, latih sebagai makhluk sosial. Itu tugasnya orang tua. Kemudian pemerintah, ada Pemda, ada Polri, dan lain-lain. Lingkungan sekolah, pengertian sekolah, fungsi sekolah, masalah sekolah yang menimbulkan konflik anak. Itu tugasnya guru BP.
lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal RT RW, organisasi, olahraga, seni, pramuka, dan lain-lain pergaulan itu diikuti. Ada organisasi, ada olahraga, seni, pramuka itu diikuti anak-anak adik-adik semua ya. Dalam pergaulan itu pergaulan yang bentuknya baik, membentuk remaja yang baik. Pantau perkembangan remaja, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, sampai di sini Bapak sampaikan tentang kenakalan remaja. Mungkin ada adik yang kurang puas atau mungkin kurang mengerti, bisa sampaikan ke lain waktu atau mungkin bisa bertemu dengan Pak Pariono di Polsek Mulorjo, Kanidumas Polsek Mulorjo ya. Anak-anak, adik-adik tolong salam kenal semuanya, salam kepada orang tuanya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dari SMP 45. Sampai di sini perjumpaan Binluh, pembinaan penyuluhan kenakalan remaja untuk SMP Negeri 45 Surabaya ini. Tolong untuk SMP 45 tetap jaya. Sampai di sini, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat.